Oh, selamat pagi anak-anak. Bisa kedengaran, Pak? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pagi, Pak. Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Atau mungkin sebelumnya saya periksa dulu siapannya. Siapa? Anak-anak sekalian hadir semua? Atau ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir, Hadir Pak. semua. Lihat. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, hadir semua ya. Baik. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, tentunya kita akan awali dengan doa. Nah, doa ini saya minta Irwan supaya pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita belajar. Pak Irwan, coba silakan. Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran supaya kita semangat, kita menyanyi dulu ya, supaya lebih semangat. Nah, kebetulan lagunya juga ini Pak Guru ambilkan judulnya Sorak-sorak Bergembira. Ayo kita mulai menyanyi ya. 1, 2, 3. Belum anak-anak belum. Sorak ya, baik. Anak-anak suaranya semuanya bagus-bagus ya. Saya doakan ya, siapa tahu nanti ada yang bisa jadi penyanyi. Penyanyi juga itu bisa menghasilkan sesuatu. Iya, Pak. Kami mau jadi artis. Maria ini kayaknya pintar nyanyi. Jadi lagu tadi itu merupakan salah satu lagu nasional yang merupakan ciptaan dari C. Simanjuntak ya. Ya, wajib kita tahu ya. Selanjutnya bahwa materi hari ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang operasi hitung campuran ya. Anak-anak sekalian, saya tanya dulu sebelum kita lanjut. Anak-anak pernah makan gado-gado atau ketoprak? Oh, enak, Pak. Pernah, Pak. Nah, bagaimana jenis makanannya di dalam? Dicampur ya? Kayak sayurnya, Pak. Dicampur-campur. Nah, sama halnya yang kita mau pelajari hari ini. Ya. Sebelum kita lanjut ke intinya, mungkin begini. Saya mau tanya dulu anak-anak, apa
kalian masih ingat jenis-jenis operasi hitung yang kalian ketahui? Apa saja itu yang ada? Operasi hitung. Ada apa saja? Penjumlahan. Apa, Pak? Penjumlahan. Ditambah, dikurang. Apalagi? Dikurang. Apalagi? Perkalian. Ada Dikali. perkalian. Ada juga dibagi. Lalu ada Pembagian. pembagian. Nah, itu yang operasi hitung yang kita kenal ya. Jadi saya kira di sebelumnya mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini kita sudah pelajari yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Tapi masih dalam bentuk yang sederhana ya. Ya, Pak. Bisa ya semua? Bisa, Pak. Masih ingat. Kuswati bisa pengurangan bisa ya? Bisa, Pak. Kalau 600 dikurang 300 berapa Kuswati? 300, Pak. Oh ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Kuswati. Selamat jawab ya. Baik. Selanjutnya terkait materi yang akan kita pelajari ini ada yang kita mau capai ya. Di tujuannya kita belajar itu ya, bukan hanya semata belajar, tetapi ada yang kita mau capai. Yang pertama apa? Kita bisa menganalisis konsep bilangan cacah, pecahan, dan bilangan desimal dengan benar. Yang kedua, ya kalian bisa menguraikan sifat-sifat operasi hitung campuran. Lalu yang berikut, kita bisa memecahkan soal operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Yang berikutnya lagi, kalian dapat memecahkan soal operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dan atau desimal. Ya, ini nanti selanjutnya nanti yang pertemuan berikutnya ya. Ya, pertama kita mau tahu dulu sebenarnya apa itu konsep bilangan, ya. Yang pertama bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat non negatif atau yang bukan negatif, atau juga bisa didefinisikan bilangan asli ditambah dengan bilangan nol. Bisa dipahami ini? Iya, Pak. Saya ulang ya, Bapak Guru ulang. Bilangan cacah adalah bilangan bulat non negatif atau yang bukan negatif, atau juga bisa didefinisikan bilangan asli ditambah dengan bilangan nol. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Contohnya, Nol dan seterusnya. bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Karena definisinya itu adalah bilangan asli, maka yang termasuk bilangan asli di sini ya berarti 1, 2, 3 ya. Mulai dari angka 1. Ditambah dengan angka 0. Jadi 0 ini termasuk enggak bilangan asli? Pak Guru tanya. Tidak ya? Iya. Tidak, Pak. Itu konsep bilangan cacah ya. Jadi harus diingat ya. Jadi bilangan cacah itu bilangan bulat non negatif. Jadi dia tidak. Karena bilangan bulat itu kan ada berapa bilangan bulat yang kalian ketahui jenisnya? Negatif dan positif. Ada 2, bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Kalau pemisah antara bilangan bulat dan negatif dalam garis bilangan? 0, Pak. 0 ya. Bagus. Siapa tadi yang jawab itu? Swati, Pak. Kasih aplaus Bu Kuswati lagi. Kuswati lagi. Pintar Apa memang. Kuswati terus ini yang menjawab? Yang lain mana? Pintar memang dia itu. Ya, Bu. Ya, selanjutnya kita masuk pada konsep pecahan biasa. Pecahan biasa itu merupakan
bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar daripada pembilang. Kalau didefinisikan itu disimbolkan menjadi A per B. Ya, A per B. A-nya adalah pembilang, B adalah penyebut. Jadi Nyebut. penyebut itu harus lebih besar daripada Pembilang. pembilang ya. Jadi A per B atau biasa kita dengar lagi per itu sama dengan operasi hitung apa? Kalau per Bagi. bagi ya, A bagi B ya. Ya. Nah, berarti per itu A bagi B sama saja ya. A per B itu sama dengan A bagi B. Nah, contohnya 5 per 6. Coy ya. Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut ya. Adalah pecahan biasa dengan 5 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. 2 per 8. Saya kira ini juga sudah pernah dapat di kelas sebelumnya ya. Iya, Pak. Nah, sekarang pecahan campuran. Ini juga ya. Pecahan campuran. Ya, bilangan ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bagian bilangan bulat serta pecahan. Jadi ada 2 unsur di dalamnya. Ada bilangan bulatnya, terus ada pecahannya. Bilangan ini biasa berbentuk C A per B. Dengan C adalah bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya. Bilang Bisa dipahami ini? Siapa? Masih Atau bingung, Pak. ada yang masih bingung? Sri, Bu Sri itu. Sri Pak yang masih bingung Pak. Oh, Sri masih bingung ya? Ini mungkin Sri sering tidak hadir ini kalau matematika, makanya bingung. Bu Sri, senang nggak sama matematika? Kok bingung-bingung ini? Ya. Tenang, Pak. Langsung Kita- contohnya mungkin, Pak. Nah, Kalau iya, contoh mungkin kita- saya mengerti. Jadi kita belajar matematika ini tadi di awal saya lupa sampaikan bahwa sangat penting untuk kehidupan kita. Apalagi Iya, Pak. yang orang tuanya punya kios, punya warung, ya, punya toko. Iya, itu wajib kita mengerti matematika dan ini penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya sudah biasa ada anak siswa itu yang sudah mencari uang sendiri, misalnya pergi memanjat kelapa misalnya. Kalau enggak pintar bagi-bagi, bahaya, bisa diperbodohi sama yang punya kelapa ya. Ya biasanya kan dibagi ya, bagi 3. Bagaimana kalau salah 1000 biji yang dia kasih turun? Nah, itu kan berbahaya kalau enggak bisa pembagian. Lanjut ya. Jadi saya ulangi, pecahan campuran itu adalah bilangan adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bagian bulat serta pecahan. Biasanya berbentuk C A per B. Contoh 1, coba siapa yang bisa baca ini? Oh iya, Pak. Maria mungkin, Maria Pak. coba. 1 1 per 4. 1/4. Dengan 1 adalah bilangan bulat. Sedangkan 1/4 adalah bagian pecahan. Ya, coba yang Ibu Hasliati coba dibaca coba. Terima kasih Yang Maria. mana, Pak? Contohnya coba. Yang mana? Contohnya 2, 3. yang selanjutnya ya. 2, 3 per 4. 2/3 dengan 2 adalah bilangan bulat. Sedangkan 3/4 adalah bagian pecahan. Baik ya. Nah, terima kasih sudah memberikan Iya, jawaban Pak. ya. Iya, Pak, Sudah mengerti. membaca, membantu Pak Guru membaca di depan ya. Yang pertama coba kita dari Maria ya. 1/4 sudah betul seperti itu. Yang lain coba. Benar dibaca 1/4. Benar. Betul Pak. 1
Atau begini, kita baca 1/4. 1/4. Hah? Bukan 1/4. Nanti cari bagaimana mana yang benar ini ya. 1/1/4 atau 1/4. Iya, mana yang benar? Karena kalau yang di belakang kan itu 1/4 tadi dibaca Maria ya. Kalau misalnya Ya. kita baca 1/4, bisa Bisa, juga ya? Pak. Hah? Bisa, Pak. Kenapa? Ah, itu matematika, itu ya. Jadi yang benar yang mana? 1/4. 1 Benar semua, Pak. 1/4 ya. Ya, yang penting dipahami bagaimana ya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya pecahan desimal. Bilangan ini adalah salah satu jenis bentuk nilai pecahan yang berpenyebut 10, 100, bisa 1000 dan seterusnya ya. Bisa 10.000. Nah, cirinya adalah bilangan Ada ini komanya. biasanya memakai tanda koma Koma, ya. Pak. Kuswati kenapa? Ada komanya ya, Pak ya? Ya, benar, ada komanya ya. Ya, itu ya definisinya atau konsepnya ya. Bisa dimengerti ini Hasliati? Ngerti, Pak. Bilangan. Contoh ya. Bilangan persepuluhan ya. Misalnya ini 2/10 ditulis 0,2 ya. 2. Bilangan perseratusan misalnya 25/100 ditulis 0,25. 0,25. Itu cirinya bahwa kenapa dibagi 100, lihat berapa jumlah angka di belakang koma. Ada 2 ya. Iya, 0,25 ada 2. Berarti pasti dibagi 100. Ya. Artinya kalau Pak Guru begini, enggak usah terlalu pusing. Kita lihat saja nolnya bagi berapa? 100. Nolnya ada 2, berarti di belakang koma itu ada 2 angka ya. Angka. Ya. Nah, selanjutnya itu konsep. Ya, kita masuk pada nih ya, ada video lagi Pak Guru bagaimana. Nah, itu sudah kita tahu konsepnya. Selanjutnya kita masuk ya, ini intinya bagaimana cara menyelesaikan soal terkait operasi hitung campuran. Ya, coba kita saksikan. Ayo kita simak baik-baik ya. Di video kali ini, kita kembali belajar muatan pelajaran matematika kelas 6, operasi hitung campuran bilangan cacah dengan tanda kurung dan tanpa tanda kurung. Operasi hitung campuran bilangan cacah tanpa tanda kurung. Saat mengerjakan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung, kita perlu memperhatikan urutan pengerjaannya. Kita kerjakan operasi hitung campuran berdasarkan kekuatan tanda operasi hitung. Ayo perhatikan urutan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung berikut ini. Urutan yang pertama, operasi hitung kali dan bagi sama kuat, sehingga dikerjakan terlebih dahulu urutannya dari sebelah kiri. Urutan yang kedua, operasi hitung tambah dan kurang sama kuat, sehingga dikerjakan urut dari sebelah kiri. Urutan ketiga, operasi hitung kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang, sehingga dikerjakan lebih dahulu kali dan bagi. Ya, bisa dipahami sampai di situ dulu ya. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Yang pertama ini tanpa tanda kurung ya. Yang pertama bahwa kali dan bagi sama kuat.
sehingga dikerjakan terlebih dahulu urut dari kiri. Walaupun disebut kali dan bagi, artinya yang secara bahasa yang muncul duluan kali, tetapi kalau misalnya muncul begini, soalnya 4 dibagi 2 kali 5. 4 dikali 2, 4 dibagi 2 kali 5. Mana yang duluan dikerja itu kalau berdasarkan aturan itu? Coba. Yang dibagi, Pak. Yang Kiri. dibagi ya, depan. sebelah kiri dari depan ya. Jadi yang bisa dipahami itu ya. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Ini kan biasa kalian bingung ini. Karena bahasanya penjumlahan, habis itu yang muncul pengurangan. Tambah dan kurang. Nah, kalau kurang di depan, biasanya dikerja tambah dulu. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, ini Ya, Pak. harus, walaupun sama kuat, tetapi harus mana yang duluan muncul? Apakah penjumlahan atau pengurangan duluan yang muncul? Ya. Yang berikut ini perkalian dan pembagian. Ini juga ya dikerjakan lebih dahulu dari ini kalau misalnya perkalian dan pembagian ini lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau terdapat soal seperti itu ya kita kerjakan dulu, kita lihat mana yang ada perkalian atau pembagiannya ya. Kita lanjutkan videonya ya. Ayo perhatikan contoh berikut. Hasil dari 22 dikali 10 dikurang 25 ditambah 31 adalah perkalian dan pembagian kita kerjakan lebih dahulu dari penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan dahulu 22 dikali 10. 22 dikali 10 hasilnya sama dengan 220. Kemudian kita kurangkan dengan 25 dan ditambah 31. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Karena pengurangan terletak paling kiri, maka kita kerjakan Yang dahulu ini ya. 220 dikurang 25. Kemudian kita cari hasilnya. 220 dikurang 25 sama dengan 195. Selanjutnya kita tambahkan dengan 31. Hasilnya sama dengan 226. Jadi, hasil dari 22 dikali 10 dikurang 25 ditambah 31 adalah 226. Ya, jadi ini urutannya pengerjaannya ya. Sesuai tadi penjelasannya ya. Ini 22 dikali 10 kurang 25 tambah 31 ya. Berarti diselesaikan dulu yang mana? Ini ya. Perkalian. 22 dikali 10. Ini pengerjaannya ya, jangan ya. Jadi 22 dikali 10 sama 22 dengan dikali 10. sama dengan berapa, Ibu? Dengan 220. Iya. Nah, 220. 220. Nah, dikurang 25 ditambah 31. 25. Nah, setelah sampai di sini ini juga kan ada dua operasi hitung yang ada di dalamnya, yaitu pengurangan dan Penjumlahan. Penjumlahan. Jadi kita kerjakan dulu yang mana? 220 Nah, ini dikurang yang sebelah kiri ya. 25. Nah, Iya, yang sebelah kiri kiri. karena ini levelnya atau tingkatannya sama, jumlah Sama. dan pengurangan sama kuat ya. Hmm. 220 kurang 25 sama dengan 195 195. ditambah 31 jadi hasilnya ini. Tambah 31. Jadi pahami sampai di sini ya? Bisa, Pak. Pak. Iya. Saya kira cukup videonya ya. Kita ini penjelasannya ya. Izin ke belakang, Pak. Boleh. Jangan lama-lama ya. Baik, Pak. Ini aturan pengerjaan hitung campuran ya ini. Ini
Coba dibaca ya. Coba Pak Irwan baca. Irwan baca, coba Irwan. Ya, Ya, Pak. ya. Pekerjaan hitungan campuran. Dalam mengerjakan soal-soal berikut, hendaknya kamu ingat bahwa A. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya operasi yang ditulis lebih dahulu dia sama seperti Ya, cukup. Ya, baik ya. Makasih Irwan. Coba dilanjutkan. Kuswati, coba yang bagian B. B. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Lanjutkan bagian C. Saya, Pak. Ya, lanjutkan. C. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dulu, walaupun ditulis di belakang operasi penjumlahan dan pengurangan. D. Operasi yang terdapat di dalam tanda kurung harus dikerjakan lebih dulu. Ya, baik. Terima kasih Kuswati ya. Sudah membantu Pak Guru ya. Nah, ini kalau kita bikin model apa namanya ini? Tangga ya. Tapi kalau kita kasih ban ini jadi mobil ya. Jadi Iya, mobilan jalan. ya. Nah, jadi tingkatan yang paling atas dalam operasi pengerjaan aturan pengerjaan hitung campuran yaitu tanda kurung. Walaupun di dalam tanda kurung itu operasi yang terlihat di dalam itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, tetap dikerjakan duluan yang tanda kurung. Lalu ada perkalian dan pembagian. Nah, ini kalau kedua-duanya muncul, ini maka dilihat mana yang duluan muncul ya. Yang berikut yang terakhir itu penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sama kuat. Kalau sama kuat, maka dilihat saja mana yang terlebih dulu muncul, ya. Atau kita ambil dari sebelah kiri ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Udah Maria ngerti, mungkin Pak. pusing-pusing ini, ya? Mengerti, Pak. Ngerti ya. Yang lain bagaimana? Siap, ngerti, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ini ya. Nah, ini contohnya ya. Tadi di video juga sudah ada ya. Nih. 517 ditambah 78 dikurang 3.451 dibagi 17 sama dengan. Yang pertama dihitung yang mana dulu? Di dalam kurung, Pak. 3.451 dibagi 17. 17. Hasilnya berapa anak-anak? 203. 203. Setelah dapat hasilnya ini kita jumlahkan normal lagi ya. Karena yang ada tinggal operasi hitung penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba diselesaikan. Coba ada yang bisa bantu? Pak Guru? Ya itu Pak, 500. Nur Haisa coba. 578. Nur Haisa coba. Nur Haisa. 517 ditambah 78. Langsung semuanya nih Pak, atau 517-nya dulu? Iya, coba dibagi-bagi dulu ya. 517, 595 dikurang 203 sama dengan 392 Pak. Iya, bagus. Kita kasih aplaus sama teman kita Aisyah ya. Ya, ini juga ya. Saya kira ini bisa ada 3 kali dalam kurung 2145 dikurang 975 dibagi 15 kurang 75 ini. Jadi kalau yang seperti ini muncul maka yang dalam kurung ya duluan diselesaikan ya. Tadi kita sudah lihat ya ini ya bahwa apapun itu kalau berada di dalam tanda kurung ini dengan operasi hitung apapun yang dia gunakan walaupun dia berada di level terendah ya itu duluan yang diselesaikan ya, bisa dipahami. Ini ya. Bisa, Pak. Nah, ini kan di sini ada 3 kali.
Nah, padahal ini perkalian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi ini di dalam kurung memang pengurangan, tetapi dia berada dalam tanda kurung. Maka itu harus Kurung. diselesaikan duluan ya. Bisa dipahami ya? Iya. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Kalau sudah bisa, sekarang kita bagi kelompok kecil ya. Berapa jumlahnya anak-anak? 10 orang ya? 10, Pak. Nah, berarti saya mau bagi teman diskusinya ini satu bangkunya, sebangku ya. Bu Maria satu bangku dengan siapa lagi nih? Yang di sampingnya Bu Maria namanya? Dan Irwan, Pak. Berarti Bu Maria, Maria sama-sama Irwan ya? Iya, Ya, gitu Pak. ya. Nah. Jadi Nurhaisa temannya siapa? Sama Kan hadir Kuswati, semua Pak. ya? Oh ya, sama Kuswati. Bagus ya. Oh. Ya, yang lain sudah ya, temannya kan sudah semua ya. Sudah, Pak. Baik. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ya, Pak. Lembar kerja ya. Ini dikerjakan. Nah, ini soalnya. Sebelum dijawab soalnya, pertama-tama Bapak bacakan langkah kerjanya ya. Pertama, nanti dalam lembaran itu ditulis nama anggota kelompokmu ya di kolom yang sudah disediakan. Kemudian cermati dulu soalnya ya. Lihat. Lalu kerjakan soal tersebut sesuai dengan sifat-sifat operasi hitung campuran. Jadi disusun ya, jangan langsung jawabannya ya. Ya, jangan langsung hasilnya ya. Kemudian tuliskan jawabanmu sesuai hasil diskusi dengan teman kelompokmu, artinya teman sebangkumu ya. Ini soalnya 10 nomor ya. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Pak. Kalau begitu silakan dikerja ya. Nanti sebentar saya tanya yang dipresentasikan ya, nomor kita pilih saja karena ini waktu terbatas ya. Nomor 1 dengan nomor 2 ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nomor 1 saja dengan nomor 2 ini, Pak. Semuanya, tapi kita mau presentasikan ini nomor 1 presentasinya dengan 2 ya. Oh iya, baik, Pak. Ini gurunya sudah ada di luar yang pelajaran selanjutnya ya. Kasihan juga kalau dia menunggu ya. Ya, Pak. Sudah selesai? Hampir, Pak. Pak. Udah, Pak. Enggak, Pak. Belum, sedikit lagi. Sudah selesai, Pak. Saya dan Irwan sudah selesai. Sudah. Siapa yang sudah selesai? Irwan dan yang lain Nurhaisa sudah? Sudah, Sama Pak. Kuswati ya? Sudah, Pak. Coba Irwan dengan Maria, siapa mau maju ke depan? Coba. Saya, Pak. Wakili ya kelompoknya. Coba. Ya. Ya, Maria ya. Nomor 1. Iya. 200 kurang 25 kali 5 tambah 15 sama dengan dikerjakan terlebih dahulu 25 kali 5. Iya. 25 kali 5 itu 125 ya. Ya. Lalu 200 kurang 125 sama dengan 75 ditambah 15 sama dengan 90. Ya, baik, 90 ya. Yang lain bagaimana? Yang lain ada yang lain? Kelompok lain?
Ada yang beda dengan jawabannya kelompoknya Irwan dengan Sama Pak Mari? dengan Maria Pak. Sama ya? Ya, Atau ada jawaban lain? enggak Pak. Enggak ya? Sama Pak Sama jawabannya. ya. Jadi ya cocok ya, itu sudah benar ya. Jadi yang dikerja dulu adalah Yes, 25 dikali 5. Ya, kita kasih aplaus untuk temanmu yang sudah Maria berani. hebat. 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 Hebat ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2, siapa lagi yang berani? Kelompoknya Ya, Pak. siapa? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2 Pak. Siapa kelompok 2? Puswati sama Nur Raisa Pak. Coba siapa yang salah satunya saja yang ke depan, coba. Iya Siapa? Pak. Saya ya Pak ya. Saya Boleh. maju ya Pak. Iya, boleh. Iya. 16 dikali 25 dikurang 17 dibagi 4. Terus ada tanda kurungnya Pak. Saya kerjakan dulu yang dikurung Pak. Iya. 25 dikurang 17 sama dengan 8. Iya. Jadi 16 dikali 8 Pak. 128. Habis Iya. itu yang paling belakang dibagi 4. Maka hasilnya 32 Pak. Ya, coba. Makasih ya, kelompok 2 ya. Ya Pak. Ada jawaban lain? Sama Pak dengan Kuswati. Iya, baik. Berarti jawabannya kelompok 2 sudah benar ya. Memang itu Yeah. harus dikerjakan dulu ya. Kita kasih aplaus untuk teman-teman kelompok 2 ya. Jadi yang dikerjakan itu walaupun ada tanda kurang di dalam. Iya. Tapi dia berada dalam tanda kurung. Itu ya. Kurung. Saya kira semuanya bisa ya. Nanti kita Pak, belajar matematikanya Pak. susah? Senang Pak. Oh, senang ya. Jadi matematika itu tidak sulit sebenarnya. Tetapi Iya, Pak. kita harus tahu dulu bagaimana caranya, konsepnya apa ya. Iya. Yang bingung langsung dikasih soal, minta dikasih bagaimana sebelumnya ya. Saya kira ini cukup untuk LKPD-nya. Selanjutnya kita Pak Guru mau kasih soal ya, ditulis soalnya ya. Tugasnya tugas individunya ya. Ya, Pak. Coba dicatat soalnya, Pak bacakan ya. Ya. PR ya Pak ya. Kan dikerja ya. Bentar dikumpul. Oh iya Pak. Sendiri-sendiri Pak. Iya, sendiri-sendiri. Tadi kan ada temannya, ya. Sekarang sendiri-sendiri. Ya. Coba sudah siap? Bapak. Ya, ini 2 nomor saja, enggak banyak-banyak kok. Iya. Nomor 1. 8 dikali 12 dikurang buka kurung 15 tambah 10 tutup kurung tambah 11 sama dengan titik ya. Nomor 2. Buka kurung 26 kurang 24 tutup kurung tambah 50 bagi 5 kurang 12 ya. Coba dikerjakan ya. Ya Pak. Ya, Pak. Satu soal 1 menit ya. Jadi karena 2 soal 2 menit ya.
Ya, saya kira waktunya cukup ya. Silakan dikumpulkan anak-anak ya. Sudah selesai semua ya? Ya, dikumpulkan ya. Irwan, kumpulkan pekerjaannya ya. Ya, Pak. Ya. Kumpulkan semua pekerjaan teman-temannya. Bawa ke mejanya Pak Guru ya. Siapa? Ya, baik. Anak-anak sekalian, demikian yang dapat kita pelajari pada hari ini terkait dengan operasi hitung campuran. Ini masih sifatnya menyelesaikan soal. Nanti selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal yang bentuk soalnya cerita, ya. Bentuk soal cerita. Nah, ini manfaatnya sangat bermanfaat untuk kita ya. Salah satunya bahwa ya ini biasa kita tidak punya kalkulator. Kalau misalnya kita punya orang tua, kita punya kios, punya warung, terus kita jaga. Misalnya kita jual gula, misalnya 1 kilo, terus 1 kilogram, harganya misalnya berapa 1 kilogram? 18.000 misalnya ya. 15.000. 15.000. Nah, misalnya terus pembelinya uangnya nggak cukup ya, misalnya uangnya cuma 10.000, dia minta hanya misalnya setengah kilogram ya, berdua. Nah, itu nanti kita kalau bisa operasi hitung ini bisa kita terbantu atau tertolong untuk itu, apalagi kalau kita tidak punya kalkulator. Kita bagi dulu gulanya ya, terus kita berikan kepada pembelinya. Ya, selanjutnya bagaimana pelajaran hari ini? Senang, Pak. Ya, senang, bisa nonton video, bisa menyanyi ya. Ya, sama ya. Itu ya salah satunya. Baik. Pelajaran berikutnya itu tadi saya sudah jelaskan, dan untuk pelajaran hari ini kita sudah cukup sampai di sini, dan sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Coba Pak Irwan lagi sekali lagi ya, pimpinkan doa untuk menutup pelajaran kita hari ini ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Akhirnya sampai jumpa pertemuan berikutnya. Bapak Guru ucapkan, kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar terus di rumah. Ya, Pak. Dan Bapak akhiri dengan ucapan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.